Oke, baik. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pengembangan bahasa anak usia dini itu. Nah, jadi pengembangan bahasa anak usia dini itu adalah pengembangan yang bertujuan agar anak dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Perkembangan bahasa anak usia dini ini juga meliputi 4 pengembangan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan pada umumnya, anak usia dini telah mampu mengembangkan keterampilan berbicaranya melalui percakapan dengan orang lain. Yang kedua, apa sih manfaat media pembelajaran tersebut? Yang pertama itu agar memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu mengarah ke bentuk tulisan. Nah, manfaatnya yang selanjutnya itu adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kayak misalnya kita menggunakan tema sawah. Nah, di situ kita bisa menggunakan kayak miniatur sawah, gambar sawah, atau film yang bertemakan sawah. Nah, manfaat media pembelajaran yang selanjutnya itu adalah untuk menimbulkan kegairahan belajar pada anak. Ini juga memungkinkan interaksi antara anak dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari media pembelajaran tersebut? Nah, fungsi dari media pembelajaran tersebut adalah sebagai alat perantara untuk anak dapat mengetahui inti dari pembelajarannya tersebut. Pertama yang kita butuhkan yaitu ada gambar yang sudah kita print. Di sini ada gambar burung, kemudian ada gambar bebek, dan ada gambar kucing. Nah, jadi di bawah gambarnya ini kita letak huruf-huruf penyusunnya seperti kucing ada huruf K, U, C, I, N, dan G. Nantinya gambar-gambar ini akan kita tempel di kardus agar kelihatan tegak. Langkah pertama, kita akan menggunting dulu gambar yang sudah kita print, baru kemudian kita tempel di kardus. Nah, jika sudah siap, seperti ini jadinya. Di sini ada gambar burung, dan di bawahnya juga ada huruf penyusunnya, yaitu ada huruf B, ada huruf U, R, U, N, dan G. Untuk kucing ada huruf K, U, C, I, N, dan G. Dan satu lagi untuk gambar bebek, di bawahnya terdapat huruf B, E, B, E, K. Kemudian setelah kita selesai menempelkannya pada kardus, kita bisa menggunakannya pada papan seperti ini untuk cara memainkannya. Misalnya kita ambil gambar kucing terlebih dahulu. Nah, dari sini kemudian anak akan diminta untuk menyusun huruf-hurufnya, yaitu ada huruf K, U, C, I, N, G pada video selanjutnya. Kemudian hal ini dilakukan sampai ketiga-tiga gambar ini dilakukan. Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat salah satu alat peraga yang akan kita gunakan nanti. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini nih teman-teman. Nah, penasaran nggak sih buatnya gimana? Nah, pertama-tama sebenarnya ini alat peraganya digunakan menggunakan tusuk gigi ataupun lidi agar bisa lebih mudah menancap di gabus. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada, kita punya solusinya. Kita potong karton yang ada di rumah, dipotong sesuai dengan garis yang ada di karton. Kalau tidak, bisa kita garisi menggunakan penggaris dan pensil. Nah, setelah itu kita potong menjadi bentuknya panjang seperti ini, yang kemudian ujungnya kita runcingi agar bisa menancap dengan gabus. Nah, setelah itu teman-teman memerlukan alat untuk bisa menulis huruf di atas lidi ataupun karton ini. Nah, teman-teman memerlukan yang namanya alat seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa menggunakan yang media origami, yang dimana akan dipotong seperti bentuk kecil seperti ini, yang di atasnya akan ditulis huruf yang teman-teman perlu. Selanjutnya, di sini agar lebih gampang, saya menggunakan ini karena kita tidak memerlukan lem lagi, karena di balik tab ini akan ada lem yang bisa langsung kita tempelkan seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak punya seperti ini, bisa menggunakan origami yang dimana teman-teman harus membubuhkan atau menambahkan dalam kertas di belakangnya untuk bisa ditempel di lidi ataupun karton runcing. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman.
Pertama-tama saya sudah menuliskan contohnya huruf B, karena kita akan menulis atau menyusun kata bebek. Kemudian kita akan mencabutnya. Nah, ini lemnya masih ada kan teman-teman. Langsung kita tancapkan ke bagian yang tidak runcing. Seperti ini. Nah, sisanya akan kita gunting dengan menggunakan gunting. Kita tempel. Kemudian sudah jadi teman-teman. Tekan-tekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah permainan. Seperti yang pada saat pembuatan permainannya, di situ ada beberapa hewan-hewan, kartu hewan. Di sini saya memilih salah satunya itu gajah. Baik. Jadi sebelum permainan, mungkin guru atau orang yang lebih dewasa bisa menjelaskan atau menanyakan tentang perihal gajah. Seperti berapakah kaki gajah, makan apakah gajah, di manakah gajah tinggal, seperti itu. Lalu setelah itu, kan di situ tuh ada stick nih, stick alfabet, huruf alfabet. Lalu di situ kita menyuruh anak untuk membuat kata gajah di kardus atau di karton, disusun. Seperti pertama huruf G dipasangkan, lalu setelah itu A. Selanjutnya sampai huruf H. Seperti ini. Lalu dari sini setelah itu kita lihat lagi ya, apakah benar yang dibuat anak di dalam di stick ini sama huruf yang ada di sini. Kalau jika sudah benar, buatlah anak kayak membaca ulang lagi. Di sini huruf G, apakah benar di sini G? Di sini huruf A, apakah benar di sini A? Sampai seterusnya. Kalau benar, berarti sudah benar. Dan setelah kita mengeja tadi huruf gajah ini, di situ jadinya anak bisa dapat mengeja huruf-huruf yang ada di sini, lalu mengaplikasinya kepada permainannya. Selanjutnya, yuk mari kita mulai memainkan permainan ini. Jadi di sini ada gambar kucing yang udah disertai dengan ejaan tulisan kucingnya K, U, C, I, N, dan G. Kemudian dari ejaan ini kita cari huruf-huruf pembentuk kata kucingnya di sini. Setelah itu kita letakkan pada tempat ini sehingga dia menjadi satu bentuk kata, yaitu kucing. Yang pertama itu adalah huruf K. Nah, huruf K ini kita letakkan di pertama. Kemudian setelah ada huruf K ada huruf U. Huruf U-nya kita letakkan di sebelah huruf K. Selanjutnya adalah huruf C. Huruf C kita letakkan di sebelah huruf U. Sini. Setelah itu adalah huruf I. Ini huruf I-nya, kemudian kita letakkan juga dia di sini. Sudah. Selanjutnya ada huruf R. Huruf N letakkan di sini. Setelah itu ada huruf G. Kita letakkan. Kemudian telah tersusun satu kata, yaitu kucing. Dia. Nah, kemudian telah tersusun satu kata, yaitu kucing. Dia. Nah, hal ini terus dilakukan sampai pada gambar ketiga ya teman-teman, yaitu gambar burung, kemudian gambar bebek. Alat permainan edukatif tersebut memiliki berbagai manfaat. Antara lain, yang pertama, anak akan dapat mengenal berbagai jenis huruf, mulai dari A hingga Z. Lalu, anak dapat terlatih bagaimana caranya membaca. Kemudian, anak akan menambah kosakatanya. Kemudian, yang keempat, anak akan menambah wawasan umumnya tentang berbagai jenis hewan. Lalu yang terakhir, anak akan dapat membedakan berbagai jenis warna dari stik es krim yang ada.